اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله تعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Amin, Ketua DKM,
para pengurus masjid yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan pada saat ini, pada detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu pilih kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini melangkahkan kakinya setiap satu langkah ke tempat kebaikan, ke majelis ilmu, maka akan dinaungi oleh 70.000 malaikat. Langkah yang kedua, 70.000 malaikat. Sudah berapa lama, sudah berapa banyak itu malaikat yang mengantar kita. Jadi intinya, semua yang 70.000 malaikat itu masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, panjangkan umurnya si fulan, selesaikan segala urusannya si fulan, pelihara seluruh keluarganya si fulan, kabulkan segala hajatnya si fulan. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih utus ribuan para malaikat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini insyaallah kita berlanjut di dalam kitab Ihya Ulumuddin di jilid 1, Fadilatul Masjid wa Mawdi'as Shalat. Keutamaan masjid dan tempat-tempat yang ada di seluruh bumi dari mulai ufuk timur sampai barat, itu khusus untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diperbolehkan untuk salat. Sebagaimana hadis daripada hadis qudsi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla. Hadis qudsi itu apa? Lafaznya daripada Allah, maknanya langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah yang disampaikan oleh baginda Rasul? Inna buyuti, sesungguhnya rumahku, fi ardin, di seluruh bumi, al-masajidu, itu bisa dijadikan tempat sujud, itu bisa dijadikan masjid. Wa inna zawari, dan sesungguhnya lapangan luas, lapangan yang kosong yang milik untukku, fiha, di dalam ini bumi, amaruha, itu bisa dibangunkan masjid. Fatuba li abdin, maka berbahagialah bagi hambaku, tathuru fi baitihi, yang bersuci di rumahnya Allah. Suma zarani, maka Allah pun berfirman lagi, selanjutnya orang itu menziarahiku, fi baiti, di rumahku. Fahaqqu 'alal mazur, maka aku berhak untuk apa? Ayukrima zairahu, memuliakan tamu tersebut. Bapak-bapak, kita ini datang ke masjid ini hakikatnya kita ini sedang diservis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana servis daripada Allah, mana jamuan daripada Allah? Pertama, Allah akan berikan ketenangan, itu jamuan dari Allah. Yang kedua, wa khafatul malaikah, Allah akan turunkan 70.000 malaikat. Sekarang ini malaikat sedang berapat-rapat di kita. Yang ketiga, Allah akan membangga-banggakan di majelis para malaikat. Dan yang keempat, suguhan daripada Allah. Selesai pengajian, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Hanya dengan jihad di jalan Allah, hanya dengan ta'limul muta'alim, dosa-dosa kecil termasuk kesalahan-kesalahan ibadah, insyaallah akan ditipek, dicoret, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa? Berarti orang yang setiap 5 waktu datang ke masjid, itu berarti 5 waktu itu Allah memang sedang menjamu orang tersebut. Allah suka kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti mudah, insyaallah dimudahkan oleh Allah. Ternyata jalan untuk dicinta oleh Allah, cukup kita bolak-balik ke masjid, itu Allah sedang mencintai kita. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita bacakan hadis-hadis tentang orang-orang yang rajin ke masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man allafal masjid, barang siapa yang hatinya terpaut ke masjid, allafahullahu ta'ala, maka Allah pun akan menyambungkan dengannya. Allah pun akan bersamanya. Allah pun tidak akan meninggalkannya itu. Sekali lagi, barang siapa yang hatinya selalu terpaut ke masjid, dia datang ajan datang ke masjid, allafahullahu ta'ala, otomatis jika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyambung terus dengan hambanya,
berarti itu connect seperti aliran listrik. Setiap apa yang dia pinta, setiap apa yang dia keluhkan, pasti dan pasti demi Allah segala permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sudah connect antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah Pak, orang yang rajin berjamaah diberkahkan usahanya, diberkahkan ekonominya, diberkahkan rumah tangganya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus yang selanjutnya, bukan saja Allah yang langsung menjamu, memuliakan orang yang rajin ke masjid, termasuk Allah pun utus para malaikat. Mana hadisnya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu tusalli ala ahadikum. Para malaikat tusalli, membaca solawat. Apa itu solawat? Yang di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan rahmatnya. Madama fi musolahu. Selama orang itu ada di dalam masjid, di tempat sholat. Ini selama ini kita, apa yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama, Allahumma sholli alaih. Ya Allah, semoga sholawat, ya, rahmat khusus kepada si fulan. Satu. Doa yang kedua, Allahumma arhamhu. Ya Allah, selama si fulan ini masih ada di dalam masjid, semoga engkau cucurkan kasih sayangmu kepada si fulan tersebut. Yang ketiga, Allahumma gfir lahu. Jika dia punya dosa dari pagi sampai subuh nih, ampuni ya Allah dosa-dosanya. Kan banyak dosa nggak kerasa, betul gak? Terutama dosa mata ini yang paling banyak dihisab. Mulut, mohon maaf, kemaluan, mata semuanya. Dan termasuk ini mata, termasuk yang paling banyak dihisab. Kita melihat wanita yang bukan muhrim, apakah itu dengan syahwat atau bukan dengan syahwat? Melihat wanita cantik, yang pertama itu tidak dosa, astagfirullahaladzim. Tapi kalau kita melihat yang kedua dengan syahwat, itu dosa. Mata ini akan dihisab. Maka insya Allah Pak, mungkin ada yang gak kerasa, kita lirik kanan, kita lirik kiri, insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa daripada mata kita. Malam yuhadis, selagi orang itu enggak ngomong, nanti di depan, enggak ngomong dunia, enggak ngomong yang sia-sia, au yakhruj minal masjid, selama orang itu tidak keluar daripada masjid. Ada 3 permohonan daripada malaikat, insya Allah Allah akan turunin rahmat, Allah akan berikan kasih sayang kepada kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun awas, ada warning daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhir zaman, nanti akan datang di akhir zaman, fi ummati, di dalam umatku, nasun min ummati, kebanyakan manusia. Nasun itu jama taksir kasrah. Kita berlayar dulu ke ilmu nahwu sorof. Jama taksir itu ada 2, ada jama taksir killah, ada jama taksir kasrah afilatun afulun summa fi'lah summa ta'alun jumukillah. Jama taksir killah dari ukuran pertama sampai 10 ini jama taksir kasrah. Maksudnya apa? Begitu banyak nanti manusia, banyaknya enggak kehitung, Pak. Maksudnya apa? Kata baginda Rasul, ya'tunal masajid, memang mereka banyak berbondong-bondong ke dalam masjid. Fayaquduna biha, duduk di masjid-masjid, halqan wa halqan, berhalakoh-halakoh, berkumpul-kumpul. Jadi 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan. Tapi sayang disayang, dzakaruhumud dunya. Yang dibicarakan bukan agama, bukan Quran, bukan hadis, bukan bahsul masail tentang fikih, bukan mengingat Allah, bukan berzikir, bukan membaca Quran. Dzakaruhumud dunya. Tapi yang dibicarakan adalah politik, dunia, masalah dunia, perusahaan, wahubu dunia, dan dibicarakan adalah kecintaan kepada dunia. La tujalisuhum, kata baginda Rasul, jangan engkau dekati mereka. Falaysa lillah bihim hajah, sesungguhnya orang tersebut sama dengan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata baginda Rasul, selama kita
ngomong-ngomong dunia, kehebatan dunia, pangkat jabatan, berarti orang itu sama dengan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini termasuk orang-orang, termasuk saya, bukan butuh lagi, menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya. Yang makanya kalau ada yang ngomong dagang kan, kata baginda Rasul, kalau ada orang yang ngomong dagang apa di masjid itu doakan supaya bangkrut. Nah, kecuali dalam firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah, iman kepada Allah, wal yaumil akhir, iman kepada hari kiamat, wa qama shalah, mendirikan shalah, wa ata zakat, boleh. Membicarakan zakat, mengatur zakat memang di masjid. Pada zaman baginda Rasul, sehabis sholat Johor, Asar, Maghrib, itu di masing-masing pintu Nabawi setiap jamaah dikasih zakat. Jadi makmum itu yang sholat dikasih zakat, harta ghanimah kasih. Makanya Abdullah bin Ubay itu curang, dia dasar munafik. Johor, Asar, Maghrib berjamaah di Masjid Nabawi, Isya dan subuh enggak. Karena apa? Enggak ada pembagian zakat. Itu Abdullah bin Ubay. Nah, kalau itu boleh. Oh, bagaimana nih? Fakir miskin ada berapa jumlahnya? Du'afa ada berapa? Janda-janda tua ada berapa? Oke, baik. Terus apa lagi? Ini kurban berapa? Itu boleh, memang diharuskan. Wa ata zakat. Silakan. Infak, sedekah, zakat boleh, bahkan memang disilahkan, diperintahkan di dalam masjid. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini lampu, Pak. Ada hadisnya. Ini lampu ada hadisnya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda, man asraja fil masjid. Baik. Wa qala Anas bin Malik, ya ini dari baginda Rasulullah sallam. Man asraja fil masjid, barang siapa menghidupkan lampu di dalam masjid. Ini uang buat lampu masuk. Ini uang buat lampu atau menghidupkan lampu termasuk. Sirojan, sampai lampu itu terang. Ini terang banget ya. Ini kayak hotel Pak ini lampunya ya. Subhanallah. Lam tazal malaikah, maka tidak akan berhenti. Seluruh para malaikat, Pak. Lam tazal malaikah, maka tidak akan berhenti para malaikat. Ini kalau dalam ilmu nahwu shorof, lapatnya jama' muannats salim, tapi mana jama' mudzakkar salim. Wa hamlatul arsy, dan malaikat yang memikul arsy. Bapak-bapak, jika ingin dibandingkan antara arsy dengan seluruh alam, alam itu yang diketahui dalam kitab-kitab ada 17.000 alam. Itu belum yang tidak diketahui. Itu bagaikan apa? Burung merpati 17.000 alam, dan arsy itu bagaikan padang Sahara. Kayak gimana luasnya coba? Jangan dibayangkan. Yang memikul itu ada 4. Nanti di akhirat ada 8, ada tambahan. Malaikat dan yang memikul apa? Yastaghfiruna lahu, akan memohon ampun. Ya Allah, ampuni dosa orang yang menyumbangkan lampu ke masjid. Ya Allah, ampunilah orang yang menyetrek ini. Nyetrek ini apa? Lampu. Nah, siapa yang ngetrekin lampu nanti? Pak Haji Kura atau siapa? Madama fi dalikal masjidun, selama lampu itu terang benderang di dalam masjid. Jadi selama terang, terus malaikat, ya Allah ampuni dosa-dosa si fulan yang menyumbang lampu. Ya Allah ampuni dosa-dosa si fulan yang menghidupkan lampu tersebut. Madama dauhu, selama lampu itu terang. Masya Allah. Bayangkan Pak, ini hadis luar biasa. Sampai hal-hal yang terdetil itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bapak-bapak, setiap sholat kan pasti ada sujud, pasti. Ada ruku, ada tumanina. Nah, terus bapak-bapak nanti kita nih, tatkala meninggal nanti, ini tanah, ini lantai akan bersaksi enggak? Akan. Idza mata wa qala Ali karmul hajah, kata Sayyidina Ali, idza matal abdu, tatkala seorang hamba yang biasa ke masjid, yabki alaihi musalla, meninggal dunia, maka ini tembok akan menangis, lantai akan menangis, atap akan menangis, lampu akan menangis,
mimbar akan menangis, semuanya yang menempel di sini akan menangis. Allahu Akbar, minal ardi, daripada bumi, tanah yang di bawah bumi ini pun akan menangis. Wa mas'adu amalu minas sama, dan amalan salat yang ada di dalam masjid akan diangkat oleh Allah sampai ke atas langit sana, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, fama bakat alaihimus sama'i wal ard wa ma kanu mungdharin. Kata Ibnu Abbas, tabki alil ardu arba'ina sobahan. Tatkala orang yang rajin ke masjid, dia meninggal selama 40 hari, setiap subuh masjid ini akan menangis. Setiap waktu subuh masjid ini akan menangis. Langit akan menangis, sampai 7 lapis bumi pun akan menangis jika ada salah satu jamaah di sini yang wafat atau meninggal. Sudah berapa nih saudara-saudara kita yang wafat? Jadi dari hitung aja. Almarhum almarhumlah Bapak Ustadz Haji Dayat meninggal. Walaupun meninggalnya di sana kan beliau ahli di sini, ahli masjid, imam. Maka bapak-bapak selama 40 hari kita enggak ngeh ya, enggak tahu, nangis ini tanah ini, nangis ini masjid. Makanya jangan heran kalau orang yang soleh kadang-kala suasananya suka mendung kan, suka mendung, terus angin sepoi-sepoi, matahari pun terbitnya tidak begitu terang. Nah itu memang fama bakat alihimus sama'i wal ard wa ma kanu mungdharin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah terus kata atau al-Khurasani itu, Khurasan 3 wilayah perbatasan dengan Afghanistan, yaitu Taliban, perbatasan dengan Iran, dan Afghanistan tersebut itu Khurasan. Kata Syekh Atha, ma min abdin yasjudu lillah, tidaklah semata-mata seorang hamba yang sujud kepada Allah fi buqatin, di sebuah tempat, min buqail ardi, daripada tempat bumi, illa syahidat lahu yaumal qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat bumi yang pernah dipakai sujud. Bapak-bapak pernah kemana aja sekarang? Dari dulu, bukan sekarang. Dari mulai balik, bapak-bapak kan ada yang pergi ke luar daerah, baik urusan kantor, keluarga, bahkan ada yang keluar negeri, pasti kan sholat ya, di musola, di hotel, bisa aja kan, namanya darurat, di pinggir trotoar, di musola rest area, masjid rest area, di musola bandara, itu tempat-tempat yang pernah dipakai sholat buat kita. Walaupun itu di komunitas orang-orang kafir, di negara kafir, bahkan di pinggir pasar, nanti akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Ya Allah ya Rabb, jangan siksa hamba ini. Contoh ini tanah yang di Brazil, yang orang Brazil. Tanah dari mana kamu? Dari Brazil. Waduh, bahaya. Di mana? Di pantainya lagi. Aduh. Bersaksi Pak, walaupun di tempat maksiat. Asal itu tempat pernah dipakai sujud oleh kita. Wa bakat al yauma yamutu. Bapak-bapak ini udah umur 50 tahun. Berapa tempat yang pernah Bapak sholat? Mungkin hampir seluruh provinsi, ada 40 provinsi. Mungkin ada berapa negara, ada berapa hotel yang pernah sholat Bapak kalau ada urusan kantor kan? Itu nanti pada waktu meninggal, walaupun 1 kali atau 2 kali Bapak sentuh ini kening ke itu tempat, ke lantai, ke tanah, ke karpet, apa yang terjadi? Wa bakat al yauma yamutu. Itu tanah-tanah tempat yang pernah dipakai sujud akan menangis pada waktu kematian kita nanti. Subhanallah. Indah Pak ya, indah itu sholat. Ya Allah, pantesan apa? Segala sesuatu itu dengan sholat. Bahkan ada orang, ya Rasulullah, saya ini suka nyolong. Saya ini bahkan ada dalam riwayat saya ini suka main perempuan. Tapi sholat juga suka. Kata baginda Rasul, insya Allah dengan sholatmu akan menghapuskan kebiasaan burukmu. Jadi baginda Rasul itu bijaksana Pak. Contoh ada orang ini rojulun, wajah rojulun. Ya Rasul, izinkan saya untuk berzina. Kira-kira kalau ada kiai, ada tamu sama kiai, Pak Kiai, saya mau jinah nih. Antara dua aja diusir sama digampar itu ya. Tapi baginda Rasul enggak. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Oh begitu, senyum baginda Rasul. Duduk dulu. Gak apa-apa, duduk dulu. Tenang aja. Begini, saya nanya dulu ya.
Sebelum ke muwajjina saya nanya dulu. Kalau misalkan adek kamu dijenehi orang gimana? Adik gitu. Yang nggak suka saya marah. Oh baik. Terus kalau misalkan istrimu dijenehi orang gimana? Saya akan bunuh orang. Baik. Kalau adekmu dijenehi orang, ya saya akan bunuh mereka. Begitupun orang lain. Mereka punya kakak, mereka punya ibu, mereka punya ayah. Pasti sama apa yang kau pikirkan. Dari situ kata sahabat, tidak ada perkara yang paling aku benci, yang paling aku tidak sukai, hanya satu, yaitu berzina. Itu cara baginda Rasul, Pak, untuk menyadarkan seseorang. Jangan emosi, itu nyawa orang kiai. Pokoknya tenang dulu. Mungkin dia lagi udah di Palang kali ya, udah di alam mana itu. Allahu Akbar. Nah, itu Pak ya. Insya Allah Pak. Pokoknya sholat di mana saja jangan tinggalkan sholat. Kalau bisa nih. Bapak kan suka ada kunjungan kantor kemana. Itu nggak usah malu-malu. Yuk nanti kita sholat di mana jam 11. Nyari rest area yang ada mesinnya nggak apa-apa. Contoh mungkin di antara salah satu teman kita ada yang dermawan tapi sholatnya kurang doyan. Contoh ada gitu Pak. 3 bulan sekali itu ngumpulin yatim. Gitu. Tapi sholatnya itu lucu itu ada pokoknya teman. Dirapel Pak. Ya, sholat rajin amat. Jadi saya itu katanya buat sholat Sabtu. Buat sholat Minggu. Parah ini orang. Imam apa ini mazhab apa? Jadi dirapel. Jadi seminggu gak sholat gitu. Aduh bener. Ngeyel. Jadi dia paket kali ya, paket hemat kayak kota. Jadi sehari itu bisa sampai 50 sholat. Jadi contoh nanti habis subuh 5 kali sholat subuhnya. Astagfirullahaladzim, pusing nih lihat orang. Nggak boleh gitu, itu parah itu. Itu dari setan bisikan. Sholat normal, perintahan Allah seluruh syariat. Ada yang kayak gitu. Nah, kembali kalau bisa nggak apa-apa. Yuk kita sholat yuk. Mungkin kalau misalkan kita nyuruh teman gak enak, ente gimana sih biasa aja kali gitu kan kalau teman, nggak apa-apa Pak, sampaikan. Palingnya kerasa gak kalau dalam satu mobil sama orang yang ninggalin sholat sama orang yang suka sholat beda kan, nyamannya juga kan, enak gitu ya Allah ya Karim kayak gitu. Ini pernah kejadian waktu mondok di Ciamis di pesantren fikih itu di Patul Mu'in sama guru. Jadi kata supirnya, Pak penumpang mohon maaf kita sholat dulu yuk. Ayo ya memang suka ke restoran kan. Ini sekalian sholat nih. Ih ini supir tumben kok ngingetin sholat gitu. Sholat. Baik. Rapi. Terus ada guru namanya Pak Kiai Haji Abdullah Maksum di Ciamis. Dia agak terlambat duluan itu supir. Jadi petnya dikebelakangin. Diperhatiin, ini bagus sholatnya dari Allahu Akbar. Akhirnya ngemakmum itu Pak Kiai sama supir ngemakmum. Ya udah ikut juga. Allahu Akbar. Jadi ngelihat bagus ini dari mulai takbirnya Pak, kalau takbirnya bagus insya Allah kesananya tuh. Berarti ini sholatnya memang bagus. Allah sampai beres. Pas beres, aduh Pak Kiai punten. Saya duluan, nggak apa-apa katanya. Kan nggak tahu. Ditanya, kaget kata supir itu. Waduh ini mah guru saya katanya dulu pernah mondok pasaran. Ini akang di mana? Ya abdi dari Bandung aslinya mah. Oh, dulu pernah mondok di mana aja? Di Pak Kiai katanya. Allah. Itu Pak sportivitas walaupun udah ulama besar karena ini sholatnya bagus mau bermakmum kepada supir bis tersebut. Ternyata ya paham kita Patul Mu'innya bagus gitu. Ya karena nasib kan. Siapa yang tahu? Allah yang menentukan nasib. Jadi supir bis. Jadi kalau misalkan supir Tasik, Bandung itu hati-hati. Supir-supirnya banyak yang bisa ngaji kitab kuning. Gitu. Ada yang naruh alfiah. Mubtada wa khabarun mubtadaan bil ibtida. Diterusin sama supirnya. Waduh bisa hafal alfiah nih supirnya. Hati-hati tuh kalau supir parahyangan itu. Subhanallah. Baik. Kalau supir Jakarta biasanya nyanyi Iwan Fals, itu beda lagi ya. Metro Mini. Baik, kita lanjutkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Wa qala Anas bin Malik, dan telah berkata Anas bin Malik, ma min buq'atin yadhkurullaha ta'ala 'alaiha bisolatin. Tidaklah suatu tempat yang ada di bumi dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan tempat-tempat zikir. Tempat zikir ya, yang dekat aja Ustaz almarhum almarhum Kiai Ustaz Arifin Ilham. Setiap 1 bulan kalau ada almarhum itu tidak kurang daripada 20.000. Jamaahnya tidak kurang daripada 20.000. Yang menyolati beliau, yang hadir di tempat itu, yang mensolatkan. Kebetulan waktu itu alhamdulillah saya termasuk orang yang membawa keranda beliau. Lagi ada almarhum, lagi ada Pak Tito itu ya, ikut membawa keranda, dan itu dihitung kurang lebih ada 20.000 orang. Yang imam sholat jenazahnya siapa? Al-Ustaz Yusuf Mansur. Nah, terus tempat itu dipakai berzikir. Tanah ini dipakai sholat nih, dipakai zikir. Kan kita zikir baca subhanallah, alhamdulillah. Maka illa ibtakharat, ini al-amin Pak, sekeliling ini akan membanggakan dirinya. Gak apa-apa bumi ini akan berbangga-bangga ala ma haulaha minal buqa, terhadap tanah-tanah yang memang tidak dipakai sholat. Contoh di situ kan ada tanah halaman rumah, di situ kan ada kebun ya, ada kebun. Nih saya nih setiap 5 waktu dipakai sholat, setiap mingguan atau bulanan dipakai kajian Quran, ngaji tafsir, ngaji hadis, wastabsyarat bidzikrillahi ta'ala. Maka si tanah, si bumi yang dipakai ini akan berbahagia, akan merasa senang tatkala ini bumi dipakai zikir ila muntaha min sabin arodina, sampai 7 lapis bumi Pak. Lapisan kedua, lapisan ketiga, sampai lapisan ke-7 ngomongnya sama. Nih, ini saya bumi, suka dipakai zikir, suka dipakai sholat. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya, lebih afdol banyak berdiri dalam sholat nih, terutama sholat sunat, atau lebih afdol banyak sujud? Gitu kan? Maka baik di sini kita bacakan hadis tentang lebih afdol banyak berdiri kalau sholat sunat atau lebih afdol banyak sujud. Kita ini aja pengalaman orang-orang dulu. Umar bin Abdul Aziz kana la yasjudu illa ala turab. Kalau sujud dalam sholat, beliau kan khalifah kelima, cicit daripada Umar bin Khattab. Kalau sholat nggak pernah bawa sejadah, kalau sholat nggak pernah bawa permadani, langsung ke tanah aja, nggak di plester, nggak di keramik. Itu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Terus siapa lagi? Allahu Akbar. Ada namanya Ali bin Abdullah bin Abbas. Ini tabi'in, bukan Ali bin Abi Thalib ya. Namanya Ali, punya bapak namanya Abdullah, punya bapak namanya Ibnu Abbas. Dari cucu daripada sahabat baginda Rasulullah SAW itu Ibnu Abbas. Tapi ini hidupnya pada zaman tabi'in. Annahu kana yasjudu fi kulli yaumin. Cucu daripada Ibnu Abbas setiap hari sujudnya itu alfa sajdatin, 1000 kali sujud dalam sholat. 1000 kali sujud dalam sholat. Bisa dibayangkan gak? Kalau 100 rakaat aja, kalau 2 rakaat, 2 berarti belum sujud pertama, sujud kedua di rakaat pertama. Baik. Terus nanti di rakaat keduanya ada sujud pertama, ada sujud kedua di rakaat kedua. Hitung aja pokoknya. Sampai di Kimun Pasir itu syarat untuk menjadi santri suluk itu nanti puasa 10 hari. Setiap malam santrinya wajib sholat sunat mutlak 600 rakaat. Tarus bin Ima saya udah 2 kali ke sana. Itu disuruhnya 600 rakaat. Tapi bisa ditawar kalau yang baru. Pak Kiai, Buya, boleh gak 300 rakaat? Boleh. Kan gak langsung bisa langsung kan. Kalau ini ada dosisnya. Boleh katanya. Itu sampai 600 rakaat. Amalannya puasa, baca Quran setiap hari harus hatam, itu hanya sebulan. Allahu Akbar.
Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli sujud. Yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qara ibnu Adam as-sajdata. Jika ada anak cucu Adam yang sujud satu kali saja, fasajada i'tajala syaitanu yabki, maka setan akan kabur dan sambil menangis. Kita satu kali sujud, Allahu Akbar, setan langsung ngajlot, i'tajala itu loncat. Ini bukan iblis, setan kabur. Yabki sambil menangis dan ngomong, ya waila, aduh cilaka, umiro bihada sujud, aku diperintahkan sujud. Maksudnya bapak moyangnya iblis. Fasajada falahul jannah. Bilal, hamba Allah ini ya Rabb, hamba Allah sujud, maka engkau janjikan surga. Wa umirtu ana bisujud, tatkala aku disuruh sujud kepada Nabi Adam, fa'asaitu, maka aku pun maksiat, aku tidak mau karena aku lebih senior daripada Adam. Fa'alan nar, maka aku pun dimasuk ke dalam neraka. Para bapak, iblis itu sudah menyesal hari ini. Dari mulai diturunkan ke bumi juga, diusir dari surga juga sudah menyesal iblis. Kan iblis pernah dijaga surga 16.000 tahun. Duluan iblis Pak masuk surganya daripada Nabi Adam. Nyesel gara-gara enggak mau sujud terhadap Nabi Adam alaihi salam. Masuknya Muharram. Nah, itulah hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini, hidup umat Rasul itu tidak seperti hidupnya umat Bani Israel. Kita ini sudah dipatok, sudah ditentukan dalam hadis, umur umatku 60-70 tahun. Mudah-mudahan bapak-bapak ya yang hadir di sini mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya juga berharap Pak, suka merenung. Kalau misalkan kadang sampai jam 2 nggak bisa tidur itu. Semalam sampai jam 2 nggak bisa tidur. Ada suka berpikir, ya Allah saya ini sama jamaah Masjid Al-Amin ketemu nggak ya di akhirat? Suka ada berpikiran gitu. Jadi ternyata orang-orang yang dirindukan surga siapa Pak? Orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Itu di masjid ini. Mudah-mudahan Pak ya. Bapak-bapak, kalau nanti saya di akhirat mendapat kesulitan atau saya nanti tidak ada mendapat syafaat, mudah-mudahan ya Allah saya pribadi dan semuanya mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang paling kita salut itu guru-guru TK, guru-guru SD yang punya santri, yang punya santri yatim atau santri siapa aja. Memang mereka itu menguji kesabaran kita Pak. Itu pasang keran kalau di pesantren, kan saya ngajar udah 5 tahun tuh bantu kawan. Itu keran itu masang baru seminggu hancur, dimakanin kali itu ya, dimakanin. Menguji kesabaran kita. Kerannya bagus-bagus, shower di kamar mandi Pak, shower. Seminggu hilang, dimakanin kali ya, kuda lumping. Tapi ingat Pak, di akhirat tatkala kita nanti seorang ustadz, kan nanti ada pada dalam Ihya Ulumuddin banyak ulama, ustadz yang digusur ke neraka, banyak Pak nanti. Bukan sedikit, dalam Ihya Ulumuddin ada. Digusur ahli Quran, ahli hadis, setiap hari ceramah digusur ke neraka. Tapi kita berharap mungkin dari salah satu tangan mereka bisa menarik tangan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa narik saya ke surga Pak ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangan. Kita tutup dengan kiparat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين